Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sobat sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru saja Poltreking ya dan Lembaga Survei Indonesia merilis hasil survei terbaru mereka untuk Pilkada serentak 2024 khususnya wilayah Jakarta, kemudian juga wilayah Jawa Timur yang hasilnya kalau di Jawa Timur tuh ada Khofifah Emil Dardak, kemudian ada juga nama baru ya atau yang disebut dengan kuda hitam di Jawa Timur, yakni Kiai Haji Marzuki Mustamar yang digadang-gadang akan dipasangkan dengan Ibu Risma ya yang hari ini sedang menjabat sebagai menteri di kabinet Presiden Jokowi. Sobat Sewa dan dirahmati Allah, sangat menarik untuk kemudian kita simak bagaimana perolehan atau hasil dari survei dua lembaga survei. Yang pertama kita akan sampaikan hasil survei terbaru dari Poltreking yang rilis pada hari ini, dan kemudian kita simak sampai tuntas biar tidak ada dusta di antara kita. Nah, Sobat Sewot yang dirahmati Allah, kemudian kita akan menyimak bersama bagaimana sih pendapat Rocky Gerung dan Adi Prayitno terkait dengan hasil survei terbaru Poltreking yang menempatkan beberapa nama gitu kan sebagai kompetitor di Pilgub pemilihan Gubernur Jakarta 2024. Biar nggak terlalu lama kita diskusinya, nanti kita lanjutkan setelah reaksi teman-teman terhadap hasil survei yang akan kita sajikan. Pemaparan langsung dari Poltreking untuk kalian semuanya, Sobat Sewot dimanapun berada. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya waktu Jakarta. Wartawan tentu saja nanti bisa diunduh rilis kami di website Indikator. Saya akan masuk ke elektabilitas yang biasanya menjadi sumber berita ya buat media berkaitan dengan elektabilitas calon gubernur di Jakarta. Jadi aspek pacuan kuda atau horse race ini itu akan kita paparkan dan mungkin menyita lebih 80% dari paparan yang saat ini disampaikan oleh Mbak Rizka atau saya. Nah, seperti yang teman-teman wartawan ketahui, ya, kami melakukan banyak simulasi berkaitan dengan pilihan calon gubernur, bukan hanya di Jakarta tapi juga di banyak tempat, dan itu berkaitan dengan kenyataan bahwa kita per hari ini belum mendapatkan calon gubernur definitif. Jadi karena belum adanya calon gubernur definitif, kami menggali, mengeksplorasi pilihan calon gubernur menurut responden di Jakarta dengan berbagai macam simulasi. Simulasi yang pertama, simulasi yang berkaitan dengan top of mind. Nah, tetapi sebelum ke situ, kami menanyakan dulu, tahu atau tidak warga Jakarta bahwa di bulan November 2024 ini akan diadakan pilkada. Nah, yang mengetahui itu baru di kisaran 70,5%. Artinya, belum seluruhnya warga Jakarta tahu. Nah, Bapak Ibu sekalian bisa bayangkan kalau di Jakarta saja tingkat awareness warga terhadap pelaksanaan pilkada itu baru di kisaran 70%. Nah, bisa jadi di wilayah lain lebih rendah, terutama di wilayah Jawa, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, itu awareness-nya lebih rendah. Nah, ini sekaligus masukan buat KPU, sosialisasi harus terus ditingkatkan karena kita tahu sampai sekarang belum ada calon definitif dan calon pun berpasangan secara sporadis tanpa menginformasikan secara lengkap kapan hajatan elektoral di tingkat lokal itu diadakan. Nah, ini yang tadi saya sebut ya, top of mind. Top of mind ini artinya kami tidak memberi informasi siapa calon gubernur yang akan disodorkan kepada pemilih. Jadi terserah pemilih menjawab siapapun. Dan karenanya mereka bebas memilih. Termasuk muncul Joko Widodo ya 0,1%. Ada yang menyebut nama-nama lain ya pada umumnya nama-nama yang
biasa kita dengar berkaitan dengan calon pemimpin di Jakarta ya. Tetapi overall ini menarik kalau kita lihat dari simulasi top of mind tanpa memberikan pilihan jawaban apapun, itu yang tidak memberikan jawaban secara spontan cuma 16%. Artinya relatif kecil. Ya, relatif kecil. Nah, ini sebagian besar warga di Jakarta sudah punya pilihan secara spontan, secara terbuka. Ya, ini menarik buat saya ya, karena pemilunya masih sekitar 3-4 bulan, calon belum ditetapkan secara definitif oleh KPUD, tetapi warga sudah punya preferensi. Nah, kemana preferensi itu disalurkan? Hampir 40%, tepatnya 39,7% itu memilih Anies Baswedan. Ini kita bisa sebut sebagai strong voters, karena mereka bisa menyebut nama calon gubernur tanpa kita brief nama-nama yang akan maju. Kemudian 23,8% itu menyebut nama Ahok. 13,1% menyebut nama Ridwan Kamil. Ini top 3. Ya, selisih antara Anies dengan Ahok signifikan, dan selisih antara Ahok dengan Ridwan Kamil signifikan. Nama-nama lain kecil-kecil di bawah 1,5%. Jadi nanti kita coba diskusikan, mungkin nggak muncul kuda hitam dalam konstelasi seperti ini. Tapi sebelum ya, kita masuk ke diskusi mengenai kuda hitam itu, ya, dari tadi kita bicara kuda ini ya Rizka ya, ada horse race, pacuan kuda, yang kedua ada kuda hitam ya. Nah ini ya, ini simulasi banyak nama, jadi nama-nama yang beredar di kalangan elit maupun media itu kita masukkan dalam list nama, 40 nama, jadi nggak main-main ya. Jadi nama yang disebut sebagai calon alternatif pun kita masukkan. Ada Tri Risma hari ini, ada Erick Thohir, ada Ahmad Saroni, ada Raffi Ahmad, ada Sri Mulyani, kan nama itu muncul ya dari kalangan elit partai termasuk PDI Perjuangan, Erwin Aksa, Kaisang, Jarot, Heru Budi Hartono, PJ sekarang ya, Sandiaga Uno, Andika Perkasa, semuanya kita sebut ya. Termasuk calon gubernur dari Partai Hijau, Haris Azhar, Grace Natali, Dudung, Basuki Hadi Mulyono. Tetapi ternyata nama-nama yang tadi saya sebut itu elektabilitasnya sangat tidak kompetitif, di bawah 2%. Ya. Lagi-lagi yang muncul dalam simulasi semi terbuka dengan memberikan daftar nama secara alfabetis itu disalurkan ke atau mengerucut ke 3 nama. Teratas yang pertama adalah Anies Baswedan, disusul oleh Ahok, dan yang ketiga adalah Ridwan Kamil. Jadi tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada nama-nama di luar 3 nama yang barusan saya sebut, itu kemungkinan munculnya kuda hitam di luar dari Ahok atau Ridwan Kamil sepertinya kecil, karena waktu makin lama makin dekat ke pemilu, sementara tidak mudah untuk menaikkan elektabilitas di Jakarta. Ya. Jadi ini angkanya, ini nama-nama yang nggak main-main sebenarnya ya. Lihat aja nama-nama yang kita sodorkan di sini. Tetapi lagi-lagi nggak mudah mendapatkan dukungan dari warga Jakarta. Ini nama Sohibul Iman pun ada di sini. Tapi ya kecil elektabilitasnya. Ini simulasi 16 nama. Jadi kita kerucutkan lagi, tadi 40 nama, sekarang 16 nama. Dan ketika kita kerucutkan, itu tidak serta-merta ketika nama-nama yang kita take out dari simulasi dari 40 ke 16 nama, kemudian ngeblok ke nama tertentu. Ternyata tidak. Jadi ternyata ya seperti ini, relatif tidak banyak perubahan ya. Anies masih di peringkat pertama, kisaran lagi-lagi di angka 41%, disusul Ahok lagi-lagi di sekitaran 27 sampai 28%, kemudian Ridwan Kamil 17%. Kemudian ini 11 nama.
ya, dari 16 kita kurangi lagi nama-nama yang tersisa, ya, itu nama ya, itu nama seperti selain Ahok, Anies, dan Ridwan Kamil, ada Tri Risma hari ini, ada Kaisang, ada Ahmad Sahroni, ada Heru Budi, ada Ahmad Saihu, Presiden PKS, ada Sandiaga Uno yang belakangan muncul, ada Ahmad Riza Patria, ada Ahmad Zaki Iskandar. Ini 9 nama. Jadi relatif tidak ada perubahan berarti. Ini 4 nama. Ya. Dengan asumsi Ibu Risma dicalonkan oleh PDI Perjuangan, elektabilitasnya pun tidak kompetitif ya, tanpa moral sehormat ya. Meskipun beberapa waktu lalu saya barusan ketemu sama beliau, tetapi kalau angkanya cuma 1,8%, ya apa mau dikata gitu ya. Jadi Bu Risma, kalau kita lihat dari survei-survei sebelum beliau menjadi Menteri Sosial, waktu itu sempat Ibu Risma muncul sebagai calon kuat ya Gubernur DKI Jakarta, tetapi belakangan sepertinya preferensi warga mulai bergeser dari Ibu Risma. Ini 3 nama. Jadi lagi-lagi seperti ini polanya. Jadi Anies memang unggul, cukup signifikan dibanding 2 nama yang lain. Tetapi yang menarik, ya, keunggulan Anies ini tidak mencapai 50%. Ya. Jadi, dan kalau kita lihat nanti dalam simulasi head to head, polanya menarik karena suara Pak Basuki dengan suara Ridwan Kamil itu cenderung berasal dari captive yang sama. Jadi kalau salah satunya itu di take out, itu kemungkinan migrasi ke Anies kecil. Nah, itu ya. Nanti kita akan sampaikan. Ini 3 nama dengan asumsi Kaisang maju sebagai calon gubernur. Jadi memang tidak mudah ya di Jakarta. Di Jawa Tengah beberapa waktu lalu kita rilis, Kaisang menempati peringkat pertama di Jawa Tengah. Ya. Padahal Mas Kaisang tidak memasang baliho atau berkampanye ya, di Jawa Tengah. Beliau lebih banyak beraktivitas di Jakarta. Tetapi sepertinya warga Jakarta belum bergeming ya, untuk memilih Mas Kaisang sebagai calon pemimpin daerah di Jakarta. Tapi resonansinya justru bergetar di Jawa Tengah. Ya. Nah ini suara Ahok, ya, lihat tuh suara Ahok. Lebih banyak lari kemana ketika Ahok nggak ada? Ridwan Kamil sekitar 17%, langsung melejit ke 33,8%. Nah, suara Ahok yang memilih Anies itu kecil. Jadi ketika suara Ahok di take out. Ya. Jadi ini lagi-lagi menunjukkan bahwa Anies itu punya captive, tapi kemampuan Anies untuk mengambil basis pemilih Ridwan atau Ahok itu relatif kecil. Jadi artinya kalau Anies, Ahok, dan Ridwan Kamil maju, tiga-tiganya, ya, maka yang diuntungkan adalah Anies Baswedan. Ya, karena tadi suara Ridwan dan Anies dan Ahok itu cenderung beririsan, ya, cenderung overlap. Ya, dan karenanya Ahok dan Ridwan Kamil kemungkinan besar akan lewat sama Anies kalau dua-duanya maju. Ya. Ini head to head Anies versus Basuki Cahayapurnama. Jadi, nah kalau melihat angka ini, suara Ridwan Kamil memang lebih banyak yang lari ke Ahok. Ya, sekitar 17 atau 18% di 3 nama. Itu lebih banyak yang lari ke Ahok. Ahok awalnya 27-42%, tetapi ada ya sekitar berapa? 4%-an ini suara Ahok yang lari ke Anies Baswedan. Ini kalau Anies versus Ridwan Kamil. Nah, suara Ridwan Kamil awalnya sekitar 17%, itu bertambah jadi 38%. Meskipun lagi-lagi head to head per hari ini masih Anies yang unggul, kisaran 50 versus 38,8%. Tetapi selisihnya itu lebih mendekat. Seandainya entah Ahok atau Ridwan Kamil yang mengalah untuk melawan Anies. Tetapi kalau tiga-tiganya maju, keunggulan Anies jauh lebih signifikan. Ya. Ini kalau Anies tidak maju, sepertinya
kecil ya, karena sudah dideklarasikan sama Bung Willy gitu ya. Jadi kemungkinan besar Mas Anies maju ya. Dan mudah buat Mas Anies untuk dapat tiket ya, namanya pertama beliau adalah gubernur ya, periode 2017-2022. Yang kedua elektabilitasnya paling tinggi. Jadi meskipun beliau bukan bagian dari Kim, saya kira mudah buat Mas Anies dapat tiket. Jadi setelah Nasdem saya kira gampang sekali ya. Tinggal yang lain berbagi urusan cawagup ya. Tapi lagi-lagi kalau misalnya Mas Anies tidak maju, ini namanya juga simulasi ya. Tadi saya sampaikan di awal, semuanya berbasis simulasi karena belum ada calon definitif. Nah, kalau misalnya Mas Anies tidak maju, itu suara Mas Anies itu lebih banyak yang mengalir ke Ridwan Kamil. Ya. Awalnya 17, memang ada yang lari ke Ahok juga, tetapi lebih banyak yang lari ke mana, ke Ridwan Kamil. Nah, ini untuk melihat trennya. Jadi kalau melihat tren seperti ini yang sebelah kiri ini top of mind ya, top of mind. Itu terlihat betul bahwa Mas Anies itu udah punya strong voters. Dari top of mind sampai simulasi 3 nama, itu elektabilitasnya nggak bergerak jauh, antara 39,7 sampai 43,8%. Ya. Jadi ini strong loyalis. Nah, demikian juga dengan pemilih Ahok. Ada kenaikan top of mind 23, 3 nama 32%, tetapi slope kenaikannya tidak lebih besar dari sekitar berapa? 9 sampai 10%. Demikian juga dengan Ridwan Kamil dari 7,3 ya top of mind, kemudian jadi 18,9%. Jadi dengan data seperti ini, saya dan tim di Indikator berani mengatakan kemungkinan munculnya kuda hitam di luar dari 3 nama teratas ini itu sangat kecil. Ya, sangat kecil, bukan berarti tidak ada. Kenapa? Karena pilihan warga sudah sedemikian mengerucut, sudah sedemikian mengeras. Dalam simulasi top of mind hanya disisakan 16% saja yang belum bisa menyebut nama secara spontan. Nah, itu kesimpulannya. Nah, jadi kalau mau berharap ada kuda hitam, ya antara Ahok dan Ridwan Kamil. Karena Anies kan sekarang front runner. Di luar itu sepertinya berat, gitu ya. Tanpa mengurangi rasa hormat ya pada puluhan nama yang tadi saya sebut. Nah, ini tren dukungan Anies versus Ahok. Ya, tren dukungan Anies versus Ahok. Jadi kan kita punya banyak simulasi tuh. Ya, terakhir simulasi head to head Anies versus Ahok. Oke, Sobat Sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah SAW, demikian hasil survei terbaru Poltreking ya, dengan menempatkan 3 pasangan calon yang akan sama-sama kuat jika masuk di bursa Pilgub Jakarta tahun 2024 ini. Ada nama Mas Anies Rashid Baswedan, kemudian disusul Ahok ya atau Basuki Cahayapurnama, dan kemudian ditutup dengan sebuah nama Ridwan Kamil yang digadang-gadang akan menguasai perolehan suara di Pilkada atau pemilihan gubernur Jawa Barat tahun 2024. Namun ini tentu akan sangat menyulitkan Prabowo Subianto dengan petinggi Partai Golkar karena 2 nama tersebut Ahok dengan Ridwan Kamil ini sama-sama menempati posisi yang sangat luar biasa di hasil survei Poltreking. Terima kasih kebersamaannya Sobat Sewot, salam perubahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.